Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah La Profile. Udah lama nggak push La Profile karena kita nunggu chapternya sampai banyak, dan sekarang udah agak lumayan banyak. Kita gas lagi dah La Profile-nya, dan langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lee Seok-gi pada akhirnya dia mulai ditargetkan oleh para tetua dari sekte Purple Moon, tetua atas. Selain itu juga saat ini Lee Seok-gi dia juga diincar oleh sosok lainnya lagi, yaitu sosok yang berteman akrab dengan Lee Shui-feng yang menargetkan Lee Seok-gi. Sedangkan di sisi lainnya saat ini untuk Lee Seok-gi sendiri, saat ini dia dalam perjalanan menuju tempat area reruntuhan bersama dengan murid-murid dari sekte Mo. Dan di sini Lee Seok-gi di bawah bimbingan arahan dari Mong Dongfang, Lee Seok-gi dia pun menuju sebuah tempat yang ada di bawah tanah. Dan di sini Mong Dongfang dia pun menunjukkan jalannya. Namun untuk Lee Seok-gi ketika dia akan memasuki tempat ini, dia pun menyadari ada yang janggal dengan tempat ini. Dia pun merasa ada yang aneh dengan orang-orang yang ada di sekitaran dari tempat ini. Membuat Lee Seok-gi dia pun merasa kalau ini nggak normal. Orang-orang yang ada di sekitaran tempat ini mereka semua terlihat normal tapi tidak normal, yang membuat dirinya pun sadar kalau sepertinya ada yang nggak beres. Namun untuk murid dari sekte Mo yang lainnya, mereka pun tidak menyadari ada yang aneh, yang membuat mereka pun langsung aja mau masuk ke dalam pintu reruntuhan kuno itu. Namun di sini untuk Luo Bing dia nggak tahu bagaimana caranya kok bisa Mong Dongfang menemukan tempat seperti ini. Padahal dia mencoba untuk dapat melihat dengan menggunakan energi spiritualnya nggak kelihatan. Tapi untuk Mong Dongfang dia pun mengatakan kalau dia sebenarnya nggak tahu juga bagaimana caranya dia menemukannya, hanya kebetulan saja karena sebelumnya dia sedang mengejar burung dan tanpa sengaja dia tersandung dan jatuh, yang tentunya membuat mereka pun bingung. Oh, sepertinya ini memang sebuah kebetulan. Namun di sini mereka juga bertanya bagaimana tentang burungnya, yang membuat Mong Dongfang dia pun mengatakan kalau dia nggak mendapatkan burungnya, bahkan dia malah diolok-olok sama burung itu. Dan ya cuman intermezzo doang, kini mereka pun mulai memasuki ruang bawah tanah itu. Namun untuk Lee Seok-gi dia juga mengatakan keberuntungan apapun yang ada di bawah sana, tetaplah itu adalah sebuah keberuntungan dan ayo kita masuk, ujar dari Lee Seok-gi. Namun ketika Lee Seok-gi yang lainnya juga masuk di sini, para penduduk desa mereka terlihat benar-benar sangat mencurigakan. Dan setelahnya kini Lee Seok-gi dan yang lainnya mereka pun masuk, dan ketika mereka masuk Lee Seok-gi dia juga meminta kepada Mong Dongfang untuk menutup pintu itu, karena nanti jika aja warga desa yang masuk nanti malah merepotkan. Namun ketika pintu itu ditutup, ternyata ada sesuatu yang ikut masuk pula. Dan di sini untuk Lee Seok-gi dan yang lainnya mereka pun menelusuri tempat ini, dan mereka melihat kalau sepertinya ada yang aneh. Ini seperti terlihat seperti gua kuno yang udah tertinggal cukup lama. Dan hal senada pun juga diucapkan oleh Lee Seok-gi di dalam hati. Namun Lee Seok-gi dia juga masih terpikirkan tentang desa yang ada di luar tadi, yang terlihat sangat aneh. Karena saat ini bukan musim panen, tapi kenapa para petani banyak banget. Dan harusnya para petani mereka keluar rame-rame ketika musim panen tiba. Tapi ketika tidak musim panen, ngapain mereka semua keluar? Yang membuat Lee Seok-gi dia pun bingung, apalagi dia juga merasakan dengan energi spiritual miliknya nggak ada satupun di antara mereka yang merupakan seorang kultivator. Bahkan dia juga udah menggunakan sistem untuk dapat melihat, tapi nggak ada yang menunjukkan kejanggalan. Tapi di sini Lee Seok-gi dia juga merasa kalau aneh. Tapi dia nggak tahu apa yang aneh. Tapi ya sudahlah, daripada dia jadi bingung sendiri, di sini dia pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya aja. Dan dia juga berpikir, walaupun dia nggak tahu apa yang ada di depan sana, ya setidaknya itu malah justru akan lebih menarik, pikir dari Lee Seok-gi. Dan kini Lee Seok-gi dan yang lainnya mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya masuk lebih dalam lagi. Tapi ketika mereka masuk lebih dalam, di sini mereka pun terhenti ketika mereka bertemu dengan sebuah pintu besar yang ada ornamen-ornamen di tepi-tepinya. Dan itu membuat Lee Seok-gi pun mengatakan kalau sepertinya ini bagus, ini lukisannya bagus luar biasa, dan sepertinya ini aku harus menulis seperti ini juga di depan dari gerbang sekteku, pikir dari Lee Seok-gi. Namun di sini ketika gadis kecil ini mencoba untuk dapat membukanya, nggak bisa. Xiaoqiu dia nggak bisa membukanya. Namun ketika dibantu oleh dua seniornya, barulah pintu itu perlahan-lahan dapat terbuka. Namun untuk Lee Seok-gi dia pun membiarkannya saja, karena saat ini dia dengan menggunakan energi spiritualnya dia merasakan kalau sepertinya nggak ada ancaman dan juga tidak ada jebakan. Jadi ya udah biarkan aja mereka membukanya. Dan benar saja kini
pintu itu terbuka yang membuat mereka pun sungguh sangat senang. Tapi untuk Mong Dongfang dia juga bingung kenapa pintu ini kok mudah banget dibuka ya. Apakah takut ada jebakan nih, pikir dari Mong Dongfang. Tapi ya sudahlah, karena Lu Xiaogi terlihat baik-baik aja, di sini Lu Xiaogi dan yang lainnya mereka pun akan masuk. Tapi ketika mereka akan masuk, mereka pun merasakan ada energi luar yang datang mendekati mereka. Apalagi saat ini dari dalam pintu itu terdapat seseorang yang mengatakan menembus langit, menggapai bintang dan bulan, serta segala keinginan bisa menjadi kenyataan. Kalian ini lama sekali, ujar dari seseorang yang tentunya menotis bagi mereka semua. Suara siapa itu? Hantu, pikir dari mereka. Tapi untuk Lu Xiaogi enggak ada namanya hantu. Ini sepertinya hanya sebuah kesadaran yang tertinggal, ucap dari Lu Xiaogi. Dan kini Lu Xiaogi dia pun masuk bersama dengan muridnya yang lainnya. Namun ketika mereka baru masuk di sini, mereka nggak terlalu peduli dengan hantu-hantu itu. Justru mereka malah lebih fokus kepada harta karun yang ada di tempat ini yang jumlahnya banyak banget, yang tentunya itu menarik perhatian bagi mereka semua. Bahkan mereka sampai lupa penghuni tempat ini yang ada di atas sana. Namun di sini mereka juga ternotis terdiam, kembali fokus ketika Lu Xiaogi bertanya, Siapa Anda dan kenapa Anda ada di sini? Ujar dari Lu Xiaogi. Namun di sini Lu Xiaogi dia juga tahu kalau sosok yang ada di atas sana pasti bukanlah manusia, dan sepertinya dia adalah jiwa-jiwa yang tersisa dari 10.000 tahun yang lalu. Ujar dari Lu Xiaogi. Dan ternyata itu benar, karena saat ini sosok yang ada di atas sana dia pun mengatakan kalau pertanyaan yang diberikan oleh Lu Xiaogi adalah sesuatu yang bagus sekali. Namun aura dingin yang dipancarkan oleh orang itu tentunya menarik perhatian, menakutkan bagi para murid-murid dari sekte Mo. Mereka pun takut, ini hantu kah? Tapi di sini untuk sosok yang ada di atas sana, dia pun mengatakan kalau dia telah menunggu di tempat ini selama 10.000 tahun dan pada akhirnya ada juga seseorang yang datang. Dan yang datang ini ternyata bukanlah orang biasa. Kau memiliki aura yang luar biasa, ucap dari sosok pria tua ini. Dan dia juga mengatakan kalau dia adalah murid dari sekte Tong Tian, Kei Yang Zi. Namun melihat ada seorang pria misterius di tempat ini tentunya membuat mereka pun ketakutan siapa pria itu. Namun untuk Mong Dongfang ya dia nggak tahu juga, karena sebelumnya dia nggak sampai masuk sedalam itu. Namun untuk Luo Bing dia pun bertanya apakah ini manusia, tapi bagaimana mungkin manusia bertahan selama itu, ujar dari Luo Bing. Namun di sini untuk Luo Bing dia juga mengatakan enggak perlu takut, walaupun bukan manusia tapi dia juga bukan hantu, melainkan hanya sisa-sisa roh doang. Jadi ya nggak apa-apa, karena ketika para kultivator telah mencapai ranah grid tertinggi, maka mereka dapat meninggalkan jiwa mereka. Walaupun tubuh fisik mereka telah hancur, jiwa mereka masih tetap utuh, ujar dari Luo Bing. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh orang tua ini, di mana dia mengatakan, ya pemahamanmu sungguh luar biasa bagus, tapi sayangnya jiwaku ini walaupun kuat tapi tidaklah sekuat itu, karena ini sudah terlalu lama. Aku sudah menunggu di tempat ini selama 10.000 tahun dan harusnya jiwaku juga sudah akan lenyap, ucap dari orang tua ini. Namun di sini orang tua ini dia juga bertanya, tahukah kau kenapa aku masih ada di tempat ini? Namun untuk Luo Bing dia pun dengan sangat sopan dia mengatakan kalau dia tidak tahu. Tapi untuk Lu Xiaogi dia pun mengatakan ini semua karena kau disegel dan sisa jiwamu disegel oleh orang lain dan dipaksa untuk terperangkap di tempat ini. Dan hal itu pun dibenarkan oleh pria tua ini. Dan dia juga mengatakan kalau ternyata Lu Xiaogi bukan cuma wajahnya yang tampan, tapi ternyata isi kepalanya lumayan juga, ujar dari orang tua ini. Dan di sini orang tua ini dia juga mengatakan harusnya kau tahu kan bagaimana caranya melepas segel yang mengekang diriku. Ya, sambut dari Lu Xiaogi dengan cara menghancurkan dirimu. Dengan begitu maka jiwamu akan bebas. Dan hal itu pun dibenarkan oleh orang tua itu. Dan di sini untuk orang tua ini dia juga mengatakan kalau dia meminta tolong kepada Lu Xiaogi untuk melepaskan segel yang ada bersama dengan dirinya. Namun untuk Lu Xiaogi sebenarnya nggak masalah, tapi yang menjadi masalah ini murid-muridnya ini nanti takutnya malah kena imbasnya, terhempas, terkena efek benturan energi yang dia lepaskan. Dan hal itu pun disadari oleh orang tua ini. Jadi di sini orang tua ini dia pun mengatakan kepada Lu Xiaogi untuk tidak perlu khawatir, karena dia akan membawa orang-orang ini ke tempat yang aman. Namun sayangnya mereka nggak bisa keluar juga dari tempat ini karena tempat ini sudah tersegel juga. Jadi setidaknya hanya bisa diungsikan sedikit. Namun ternyata itu benar, karena saat ini ketika Xiao Qiu mencoba untuk kembali nggak ada jalan keluar.
jalan telah tertutup ketika mereka memasuki tempat ini. Dan untuk Lee Seok-gi, dia pun mengatakan, baiklah, sepertinya dia nggak punya pilihan lain, yang membuat orang tua ini dia pun tertawa, dia pun senang dengan apa yang diucapkan oleh Lee Seok-gi yang akan menemaninya, membantu dirinya melepaskan segelnya. Namun langkah pertamanya adalah mengamankan 3 bocah-bocah ini dulu. Dan untuk Lee Seok-gi, dia pun mengatakan kepada murid-muridnya untuk tidak perlu khawatir, tenang saja di ujung sana. Orang tua itu sepertinya dia tidak akan menyelakai kalian, jadi tenanglah dulu, ucap dari Lee Seok-gi. Dan benar saja, kini ketiga bocah itu mereka pun diungsikan ke atas. Sedangkan di sudut lainnya saat ini mata-mata yang ikut masuk tadi, saat ini dia memantau dari kejauhan. Dia pun takut jika saja dia ketahuan dan terhempas juga bakal meninggoy. Jadi saat ini dia memantau dari balik batu besar. Dan setelah semuanya teramankan, jalur ini aman di sini. Pria tua itu dia pun langsung melakukan sebuah inisiasi untuk dapat menyerang Lee Seok-gi, yang membuat Lee Seok-gi dia pun juga langsung menghentikannya dengan cukup mudah. Sembari jual beli serangan di sini, Lee Seok-gi dia pun bertanya kepada orang tua itu apakah dia diizinkan bertanya sesuatu. Dan untuk pria tua ini sembari terus menahan serangan dari Lee Seok-gi, dia pun mengizinkannya. Dan untuk Lee Seok-gi sembari terus melakukan sebuah jual beli serangan, dia pun mengatakan dan bertanya kepada orang tua ini jika saja orang tua ini ingin dibebaskan dari segelnya, bukankah orang tua ini cukup diam aja dan Lee Seok-gi menyelesaikannya. Namun untuk orang tua ini dia pun membenarkannya, hanya saja dia ingin bermain-main dulu, dia nggak suka masa baru aja ketemu dengan orang langsung bubar. Dia ingin sedikit bermain dengan Lee Seok-gi, dan dia juga mengatakan kalau dia nggak mau jika dia disingkirkan, dibantu oleh orang yang lebih lemah daripada dirinya. Jadi dia nggak mau jika dia menyerah begitu saja. Jadi dia ingin bermain dengan Lee Seok-gi, yang membuat Lee Seok-gi baiklah, dia akan melayaninya. Dan di sini untuk Lee Seok-gi dia pun sadar betul kalau pria tua yang ada di depannya menggunakan atribut angin, yang artinya jika saja dia dapat memberikan sedikit ilmunya, itu bisa digunakan oleh Lee Seok-gi untuk memberikannya nantinya kepada Dong Li. Dan jika itu dapat, tentunya itu akan membuat Dong Li jauh lebih besar, dan itu membuat Lee Seok-gi dia pun berpikir untuk dapat memanfaatkan kesempatan itu. Namun di sini untuk pria tua dia pun juga sadar betul kalau sepertinya Lee Seok-gi memiliki kekuatan atribut hingga membuat dia juga harus menggunakan kekuatan atribut langit bumi miliknya untuk dapat ditunjukkan kepada Lee Seok-gi. Dan benar saja kekuatannya cukup kuat, dan itu membuat Lee Seok-gi ketika dia melihat serangan naga hijau angin membuatnya pun sadar betul kalau pria tua ini memang sangat amat kuat, dan ini terlihat sangat amat nyata. Tapi untuk Lee Seok-gi dia juga memiliki teknik yang serupa. Lagi pula teknik yang dia gunakan juga nggak akan lebih lemah, dan dia menggunakan teknik naga miliknya. Dan ketika Lee Seok-gi dia mengeluarkan domain miliknya juga di sini, Lee Seok-gi dia pun melepaskan teknik naganya. Tapi di sini Lee Seok-gi bukan cuma teknik naganya doang. Di sini dia juga menggunakan teknik lainnya lagi yang disebut sebagai teknik bayangan, yang banyak bawa tentara-tentara kuda untuk dapat menghentikan naga hijau yang dimiliki oleh orang tua itu. Namun melihat Lee Seok-gi yang melepaskan teknik unik, membuat orang tua ini dia pun tertawa. Dia pun benar-benar senang menikmati permainan bersama dengan Lee Seok-gi. Dan jual beli serangan pun terjadi di antara mereka berdua. Dan ya terus-terusan aja jual beli serangan yang membuat si mata-mata ini dia pun merasakan kalau dominasi yang diberikan oleh mereka berdua sangat amat mengerikan. Dan dia juga berpikir jika dia terus ada di tempat ini maka dia bisa meninggoy, karena memang Lee Seok-gi dan juga pria tua itu sama-sama monster, ucap dari pria mata-mata. Namun untuk pria tua ini dia pun mengatakan kalau jurus yang diberikan oleh Lee Seok-gi sungguh luar biasa indah, seolah-olah membuat dirinya pun teringat tentang masa lalunya, di mana untuk Lee Seok-gi dia pun mengatakan apa yang ada di dalam 10.000 tahun lalu, berikanlah aku ilmu, ucap dari Lee Seok-gi yang ingin mendapatkan manfaat juga. Dan untuk pria tua itu dia pun mengatakan baiklah, aku akan memberikannya, menunjukkannya kepada dirimu. Kalau begitu mari kita gunakan domain kita, ucap dari orang tua itu. Dan untuk Lee Seok-gi ya dia pun menantikannya pula, karena mungkin saja itu bisa memberikannya pelajaran yang terbarukan, pikir dari Lee Seok-gi. Dan di sini Lee Seok-gi dia juga ingin menggunakan teknik sword life miliknya dan juga sword die, karena saat ini Lee Seok-gi dia juga ingin mencoba seberapa kuat teknik barunya pula. Dan untuk orang tua dia pun langsung menggunakan domain miliknya, membukanya, dan itu ternyata adalah domain dewa angin yang memberikan kekuatan yang sangat amat meluap-luap, membuat tubuh orang tua itu terlihat sungguh luar biasa gagah dengan sayap edan yang ada di sekitaran dirinya, yang membuat Lee Seok-gi sadar betul kalau dulu ada seseorang yang disebut sebagai dewa api, dewa angin, dan juga mungkinkah orang tua ini adalah dewa angin itu, pikir dari Lee Seok-gi. Dan Lee Seok-gi dia juga berharap jika saja Dong Li mendapatkan pencerahan dari orang tua seperti ini, tentunya itu akan membuat Dong Li yang memiliki atribut angin akan luar biasa edan, pikir dari Lee Seok-gi yang membayangkan saat ini Dong Li menggunakan teknik yang serupa dengan apa yang digunakan oleh orang tua itu. Jika saja adikku bisa menggunakannya,
luar biasa, pasti dia akan keren, ucap dari Lee Seolgi. Dan untuk orang tua ini, dia pun bersiap melepaskan serangannya kepada Lee Seolgi. Dan untuk Lee Seolgi, ya, dia pun siap untuk dapat menerimanya pula. Dan kini ketika serangan itu pun datang ke arah Lee Seolgi, memberikan sebuah tekanan yang besar. Dan untuk Lee Seolgi, dia pun menghentikannya dengan cukup mudah dengan teknik yang kurang lebih mirip. Kekuatan kedua domain mereka ketika saling beradu satu sama lain memberikan tekanan yang sangat amat mengerikan. Dan untuk orang tua ini, setelah dia melepaskan tekniknya, dia pun puas dengan permainan yang diberikan oleh Lee Seolgi. Dan dia pun merasa kalau dia seperti hidup kembali. Dan dia pun juga tahu kalau saat ini dia terluka terkena serangan dari Lee Seolgi. Dan jiwanya juga akan segera hancur. Tapi dia benar-benar menikmati ini semua. Karena dia telah menunggu selama 10.000 tahun di tempat ini. Yang pada akhirnya dia dapat dibebaskan. Padahal sebelumnya dia telah berjuang demi Tian Xuan. Tapi dia berakhir seperti ini. Padahal sebelumnya dia terlihat sangat amat marah ketika dia disegel di tempat ini. Tapi nyatanya akhirnya dia dapat tersenyum lega dan melepaskan amarahnya ketika dia bertemu dengan Lee Seolgi. Dan dia juga mengatakan dia memberikan sebuah tekniknya kepada Lee Seolgi, berharap teknik ini dapat diwariskan kepada pewaris yang cocok, ucap dari pria tua itu sembari memberikan tekniknya kepada Lee Seolgi sebelum dia benar-benar hilang. Dan itu adalah sebuah teknik yang disebut sebagai teknik Dewa Angin. Teknik yang memang dibutuhkan oleh Lee Seolgi untuk Dong Li. Dan apa yang akan didapatkan oleh Lee Seolgi selanjutnya ketika dia melihat orang tua itu udah hilang tapi terdapat sebuah bentuk kayak gini, portal aneh. Dan apakah Lee Seolgi akan masuk dan apa yang ada di dalam sana, kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa, bye, thank you.